Seluruh alam hidup dengan kehidupan Allah. Dia bukanlah Allah yang asing, tetapi adalah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kasih-Nya telah dinyatakan selama beribu-ribu tahun kepada bangsa manusia yang berdosa. Allah senantiasa mencoba untuk mendapatkan perhatian kita, untuk menunjukkan dirinya kepada kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Setiap hidup orang mempunyai satu ruang kosong yang hanya boleh dipenuhi oleh Allah. Ini benar. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk mengenali siapakah Allah kita. Ramai orang mempunyai pandangan yang kabur tentang Allah. Allah selalunya dilihat sebagai satu konsep Tuhan yang salah ataupun satu Tuhan yang terlalu kecil. Kita berpegang kepada pandangan konsep Tuhan yang salah sebelum kita menjadi Kristen. Pandangan tersebut berakar di dalam dunia yang tidak mengakui kewujudan ataupun kepentingan Allah pencipta. Ia berdasarkan peranggapan yang tidak alkitabiah. Manakala pandangan Tuhan yang terlalu kecil terhasil daripada ajaran salah mengenai sifat-sifat Tuhan. Pengajaran dan gambaran ini diberikan oleh insan yang tidak sempurna kepada pendengar yang juga tidak sempurna. Sebagai contoh, seorang pastor berkata dia lebih rela menjadi etis daripada memegang teologi liberal. Sebagai seorang etis, dia boleh menikmati dunia. Manakala sebagai seorang pengikut ajaran teologi liberal, dia tidak mampu menikmati dunia maupun Allah. Kepercayaan seperti ini adalah gabungan bagi pandangan Allah berdasarkan Alkitab dan sekuler. Untuk mengenali Allah, bukan hanya melihat Dia dengan pikiran semata-mata, tetapi juga merasakan Dia dengan hati kita. Faktor penentu yang paling penting di dalam mengenal Allah adalah perasaan kita mengenal siapa Dia yang sebenarnya, dan juga siapa Dia kepada kita. Apa yang kita rasakan mengenai perasaannya terhadap kita, sama seperti bagaimana baik, penuh kepercayaan, dan prihatinnya kawan-kawan yang baik berhubung di antara satu dan yang lain. Jika kita tidak mempunyai pandangan dan pengalaman yang wajar tentang Allah, kita tidak akan mengetahui apa yang diinginkannya daripada kita. Jika kita tidak mengalami kebaikan dan belas kasihannya sendiri, kita tidak akan mempunyai kemenangan rohani di dalam hidup kita. Karena kita mungkin terlalu takut untuk datang kepada Allah bagi mendapatkan pertolongan. Kita mungkin tidak akan mempercayakan sepenuhnya hidup dan rahasia kita kepadanya. Dan yang seterusnya, kita mungkin tidak mengetahui bagaimana untuk menyenangkan Dia. Oleh itu kita berusaha seumur hidup mencari jalan untuk menyenangkannya, yaitu untuk mengetahui serta melakukan kehendak-Nya bagi kita. Allah pencipta berfirman kepada umatnya dengan pelbagai cara. Secara tradisionalnya, cara-cara ini dikelaskan kepada pewahyuan umum dan khusus. Pewahyuan umum, ekspresi bagi kebesaran dan keabadian kuasa Allah ada di sekeliling kita, supaya jika kita benar-benar jujur, kita akan tunduk dan menyembahnya. Sesungguhnya, Allah telah berfirman melalui ciptaannya yang agung menggunakan pewahyuan umum. Pewahyuan khusus, Dia telah menunjukkan sifat-sifatnya secara khusus melalui firman-Nya yang ditulis dan dikuatkan oleh para penulis Perjanjian Lama dan Baru. Dia telah menunjukkan dirinya secara khusus melalui jelmaan semula, yaitu Yesus.